Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Dilan, sang Observer of Life. Di video kali ini saya ingin membagikan SOP atau standar operasional prosedur penanganan saya di ruangan praktek ini. Jadi masih banyak orang di luar sana yang menganggap berobat ke hipnoterapi sama dengan mau ke laundry. Dia punya noda di pakaiannya, tidak senang dengan noda itu, kemudian dibawa ke laundry, modal bayar, dan berharap setelah dibayar beberapa hari kemudian, maka kembalilah pakaiannya dengan bersih tanpa noda. Penanganan hipnoterapi tidak sama seperti itu. Dia punya keluhan, dia kemudian datang ke hipnoterapis, kemudian bayar dan berharap tidur, bangun langsung sembuh. Tidak sama sekali seperti itu. Itu makanya saya memberikan standar operasional. Bagaimana tahapan-tahapan yang saya lakukan di ruang praktek. Saya akan mulai pada pertemuan pertama. Pada pertemuan pertama, pasien masih dikasih kesempatan untuk berkonsultasi. Pasien menjelaskan semua keluhan-keluhan yang dibawanya yang ingin ditangani di sini. Setelah pasien menjelaskan semuanya, maka dilanjutkan dengan sesi yang namanya edukasi. Edukasi inilah menjelaskan tentang ada teori sebab akibat. Pasien datang dengan membawa akibat dan seorang terapis harus mencari penyebab dan menjelaskan penyebabnya itu di mana. Karena pendekatan pengobatan harus memulai dari penyebab. Ya, jadi kalau keluhannya reaksi tubuh yang muncul, jantung berdebar, gelisah, sulit tidur, atau kecanduan, keinginan untuk terus melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat, ya, maka kita akan cari sumbernya. Karena keluhan itu karena faktor yang ada di dalam pikirannya. Faktor yang ada dalam pikirannya teradopsi karena 3 hal: pola asuhnya, pengalaman hidupnya, atau mungkin proses pendidikannya. Inilah yang menyebabkan apa yang ada dalam pola pikirnya. Kalau dia mengalami trauma, kalau dia mengalami kecemasan berlebihan, kalau dia mengalami insomnia, maka seorang terapis harus mencari sumbernya dari masa lalu itu. Ya, dan disitulah penanganan akan dimulai. Setelah ditemukan bahwa sumber daripada keluhan itu karena faktor psikis atau karena pola pikirnya, maka dijelaskan pendekatan yang akan dilakukan dengan metode apa. Apakah itu hipnoterapi, apakah itu neurolinguistic programming, ataupun EFT. Tujuannya adalah untuk memperbaiki pola pikirnya. Ya, kebanyakan yang saya lakukan lebih kepada teknik yang namanya remedial terapi. Apa yang dimaksud dengan remedial terapi? Remedial itu adalah memberikan kesempatan untuk kembali mengulang ujiannya. Namun diharapkan dia tidak memberikan jawaban yang sama. Karena jawaban yang sama sebelumnya udah pasti dia mengalami kegagalan. Kan tidak mungkin ketika diberikan kesempatan untuk remedial dia menjawab dengan jawaban yang sama kembali, pasti gagal lagi. Nah, itu makanya ya, pendekatan yang saya lakukan akan mengembalikan pasien itu ke momen-momen saat dia bermasalah. Ya, apakah dia bermasalah dulu ketika dia mengalami trauma kekerasan dengan pasangannya atau dengan orang tua? Ya, kita kembalikan lagi ke masa itu. Tapi apa yang dilakukan? Kalau sebelumnya dia menyalahkan, maka yang kita akan sugestikan adalah memaafkan. Ya, kalau sebelumnya dia menuntut, maka sugesti yang kita tanamkan adalah nantinya adalah sabar, dan seterusnya. Jadi cara saya adalah melakukan proses remedial terapi. Itu makanya kalau pasien-pasien yang sudah datang dan diberikan obat penenang, mohon maaf, memang saya tidak mampu untuk mengerjakan pasien itu. Kenapa? Karena sifat obat-obat yang telah dikasih itu represi masalah. Sedangkan hipnoterapis tujuannya adalah mengangkat masalah namun memberikan jawaban yang berbeda. Jadi itulah makanya sangat kontradiktif. Kalau menurut saya, kalau orang sudah kena alprazolam, orang sudah kena merlopam dan sejenisnya, itu dia akan represi masalah. Makanya itu dia bisa mengalami ketenangan karena masalah itu ditekan oleh obat. Sedangkan seorang hipnoterapis harus mengembalikan dia kembali ke momen masalahnya yang mana dia mengalami kesalahan menjawab. Dan itulah kenapa kita berikan jawaban yang baru dengan sugesti. Ya, jadi remedial terapi adalah modal yang saya lakukan dalam menangani kasus-kasus pasien, apakah kecemasan berlebihan, apakah insomnia, dan lain-lain. Jadi tahapannya adalah pertama konsultasi, kemudian edukasi. Itu pada pertemuan pertama. Untuk tahapan terapi, maka setelah pertemuan pertama, dia akan diberikan tugas. Nah, apa tugasnya? Nah, disinilah saya akan menguji. Banyak orang yang mau berubah, tapi ketika disuruh untuk berbuat, maka dia tidak mau melakukan. Itu tidak akan mungkin saya akan tangani.
Karena pendekatan pengobatan hipnoterapi bisa sukses kalau terjadi kerjasama dan sama-sama bekerja. Terapisnya bekerja, pasiennya juga bekerja. Jadi tidak ada yang mengandalkan satu pihak. Hanya mengandalkan terapis, dia tidak ngapa-ngapain, modalnya bayar, maka diharapkan selesai. Itu tidak sama sekali. Makanya ada tugas yang akan saya berikan. Apa tugasnya? Ya nanti saya jelaskan di ruang praktek. Tapi intinya, dia pulang membawa tugas. Setelah tugas itu dikerjakan, maka di-capture-lah tugasnya itu dan kirimkan ke saya, sehingga saya nantinya bisa memastikan apakah dia benar-benar mengerjakan tugasnya. Di situ bisa saya evaluasi, apakah dia serius atau tidak. Setelah saya nyatakan dia serius, maka baru kita lanjutkan ke penanganan selanjutnya, yaitu terapi. Jadi terapi itu bisa berlangsung kalau memenuhi syarat. Jadi bukan berarti datang, bayar, terus berharap hasil. Tidak. Jadi pendekatan kepada saya ada tahapannya. Jadi kalau ada beberapa vlog saya yang membuktikan bahwa banyak kasus-kasus yang sudah ke Pineng, yang sudah ke guru-guru saya bahkan, itu bisa saya bantu, itu karena ada tahapan yang dilakukan. Dia harus mengerti proses yang terjadi untuk melakukan proses hipno itu seperti apa. Ya, jadi masih banyak orang yang blind, orang yang buta datang ke hipno, dia coba-coba karena tengoknya, oh orang ini sembuh, maka aku ikut aja. Tapi dia tidak paham apa metode yang mau dilakukan terhadap dirinya. Ya. Jadi kalau dia tidak berperan aktif, dia tidak mau berjuang, maka dipastikan hasil akan lambat, bahkan tidak akan terjadi sesuai yang diinginkan. Saya memberikan analoginya begini, ya. Jika kita mau berangkat dari satu tempat ke tempat lain, ya, anggaplah saya mau ke Brastagi nih dari Medan. Saya punya modal kendaraan mobil misalnya. Apa yang harus saya persiapkan? Maka yang harus saya persiapkan adalah pertama, mobil itu harus punya bahan bakar. Kalau nggak, mobil itu tidak bisa berjalan. Yang kedua, kita harus tahu peta menuju ke tujuan Brastagi. Ya, kemana arahnya? Nggak mungkin kalau kita mau Brastagi, ya ternyata kita ke arah yang berbeda. Pasti tidak akan sampai tujuan. Maka kita harus punya peta. Yang ketiga adalah kemampuan mengendarai kendaraannya. Ya, nah 3 paket inilah yang menentukan kesuksesan. Ditambah lagi yang keempat adalah konsistensi untuk menjalani. Ya, jadi pertama bahan bakarnya itu semangat. Saya mau sembuh, saya harus punya target dalam pengobatan ini sebulan harus sembuh. Ada semangat, ada motivasi. Itu yang harus dibawa pasien. Yang kedua ada cara, itulah yang ditunjukkan oleh terapis. Yang ketiga adalah kemampuan mengendarai, itulah yang diajarkan terapis kepada pasien. Bagaimana mempermasalahkan kejadian, bagaimana menyelesaikan masalah. Ya, sehingga outcome-nya nanti pasien punya kemampuan dalam mengendalikan pola pikirnya. Ya, jadi kemampuan mengendarai itulah outcome daripada tujuan pengobatan, bukan hasil. Karena ketika dia mampu untuk mengendarai, dia akan sampai ke tujuan. Yang terakhir tentunya konsistensi. Medan Brastagi dalam waktu normal memang 2 jam, 1,5 jam sampai 2 jam. Tapi itu kalau dilewati dengan konsisten. Ya, artinya jalan terus dengan kecepatan mungkin 60 sampai 100 km per jam. Tapi kalau misalnya kita berangkat 10 menit, singgah, ngopi-ngopi dulu, putar lagi, jemput kawan, ya arahnya berlawanan dengan tujuan, kemudian singgah lagi, nginep pula dia di situ, kemudian besok berangkat, jemput lagi kawan yang lain, kapan sampainya? Gitu juga dengan pengobatan saya. Jadi kalau dia memang serius, saya kasih waktu dalam menghabiskan satu paket pertemuan, dalam satu paket ya pertemuan terapi dengan saya itu 1 kali sesi konsultasi edukasi dan 2 kali terapi, itu harus selesai dalam 2 minggu. Jadi artinya kalau dia tidak menyelesaikan 2 minggu, maka dia telah kehilangan kesempatannya untuk pengobatan dengan saya. Kenapa? Ya saya harus menilai seperti itu. Kalau dia memang mau sembuh, harus diprioritaskan pengobatan ini. Jadi nggak ada alasan, ada tugas inilah, ngerjakan inilah, nanti dululah gitu. Kalau dia mau sembuh, maka dia harus serius mengikuti arahan yang saya berikan. Vlog ini saya buat tujuannya adalah supaya saya tidak mengulang-ulang kembali ini dikatakan kepada pasien. Cukup vlog inilah yang akan saya sampaikan sehingga ini menjadi dasar sebelum mereka memutuskan untuk penanganan dengan saya. Terima kasih, semoga bisa dipahami. Sampai ketemu di ruang praktek.